Tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Pada umumnya, skema garis besar sebuah tabel dengan nama-nama bagiannya adalah seperti di bawah ini. Pada perusahaan X, telah dilakukan transaksi pembelian barang-barang oleh unit. Contohnya, pembelian barang-barang dalam ribuan unit dan jutaan rupiah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, daftar kontingensi untuk data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel, di mana faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Banyak murid sekolah di daerah A menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin pada tahun 2013 sampai 2015. Yang ketiga yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpencar. Penggambaran angka, bilangan, atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau pula gambar. Dapat dilihat dari tabel ini. Tabel ini merupakan tabel daftar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berdasarkan umur pada tahun 2015. Yang selanjutnya yaitu diagram batang. Untuk menggambarkan diagram batang, diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Kedua sumbunya dibagi menjadi beberapa skala, tetapi tidak perlu sama skalanya. Jika diagram dibuat tegak, maka sumbu datar menyatakan atribut atau waktu, sedangkan sumbu tegak menyatakan kuantum atau nilai data. Di sini terdapat contoh diagram untuk tabel data banyaknya murid di daerah A. Penggambaran diagram batang bisa digambar vertikal ataupun horizontal. Letak batang yang satu dengan yang lainnya harus terpisah dan lebarnya digambarkan serasi dengan keadaan tempat diagram. Jika jenis kelamin juga diperhatikan dan digambarkan diagramnya, maka didapat diagram batang dua komponen. Bentuk yang tegak adalah seperti berikut ini. Yang kelima, diagram garis. Untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan, diperlukan sumbu tegak dan sumbu datar yang saling tegak lurus. Sumbu datar menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan kuantum data tiap waktu. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh ini menyatakan penjualan buku yang terjual di sebuah toko selama bulan Januari sampai bulan Mei. Diagram lambang. Diagram ini dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar sesuatu hal sebagai alat visual bagi orang awam. Kesulitannya adalah menggambarkan bagian simbol untuk satuan yang tidak penuh. Di sini terdapat beberapa contoh diagram lambang. Yang pertama menunjukkan jumlah pegawai. Adapun yang kedua yaitu diagram simbol untuk penggunaan listrik dalam ribuan kilowatt hour untuk di beberapa daerah Indonesia pada tahun 1958. Dan juga contoh diagram lambang gabungan antara diagram batang dan diagram lambang. Data yang digunakan yaitu mengenai jumlah kendaraan penumpang di Jawa Barat pada tahun 1967, 1969, dan 1971. 7. Diagram lingkaran dan diagram pastel. Untuk membuat diagram lingkaran, gambarkanlah sebuah lingkaran, kemudian dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk derajat. Dianjurkan untuk pembagian mulai dari titik tertinggi lingkaran. Diagram ini digunakan untuk melukiskan data atribut. Berikut ini contoh diagram lingkaran. Bila diagram lingkaran diubah menjadi bentuk 3 dimensi, maka diagram tersebut dinamakan diagram pastel. Selanjutnya diagram peta. Diagram ini disebut juga kartogram.
Dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data terjadi, sehingga diagram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Berikut ini contoh pembagian wilayah pelayanan PLN di Surabaya. Yang selanjutnya yaitu histogram dan poligon. Histogram yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Adapun contohnya sebagai berikut ini. Dan langkah-langkah dalam membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi ini yaitu 1. Membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. 2. Menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Selanjutnya membuat poligon frekuensi. Hasil akhir dari histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya.